Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Serta selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nisa Husnuzan tentunya dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Mengawali hari di pekan pertama di bulan Agustus ini, Tribuners, marilah kita bersama-sama kembali membaca dan mengintip informasi yang dimuat dalam harian Koran Tribun Timur edisi hari ini. Berita pertama, dalam harian cetak Tribun Timur ada informasi mengenai simulasi koalisi pemilihan wali kota di Kota Makassar. Di mana Tribuners di grafis sudah ditampilkan. Ya, ditampilkan seperti apa simulasi koalisi Pilwali Kota Makassar 2024 di bulan Agustus hingga September mendatang. Di mana Tribuners terdapat 4 pasangan calon yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilwali Kota Makassar. Di mana yang pertama ada pasangan Munafri Arifuddin bersama dengan Alia Mustika Ilham dengan potensi akan disokong oleh 4 partai, yakni Golkar dengan 6 kursi yang dimiliki, PAN dengan 3 kursi, Demokrat dengan 3 kursi, dan juga Partai Perindo dengan 1 kursi. Sementara calon lain, Tribuners, juga ada pasangan Amri Arsyid dan Adi Rashid Ali yang digadang-gadang juga akan maju dalam Pilwali Kota Makassar mendatang yang rencananya akan disokong oleh PKS dengan 6 kursi, Demokrat dengan 3 kursi, dan Hanura dengan 2 kursi. Sementara calon lain yang juga akan direncanakan maju dalam kontestasi Pilwali Makassar mendatang ada pasangan Andi Seto Gandi Asapa dengan Reski Mulfiati. Dengan total 14 kursi, masing-masing dari Partai Nasdem 8 kursi, dan juga Gerindra dengan 6 kursi. Calon lain juga yang memiliki potensi untuk maju dalam Pilwali Kota Makassar mendatang adalah pasangan Indira Yusuf Ismail bersama dengan Ilham Ari Fauzi yang rencananya akan disokong oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan 4 kursi, PKB 5 kursi, PDIP 5 kursi. Dan Tribuners di bagian bawah juga ada polling sementara prediksi dari SMRC yang dirilis pada bulan Juni 2024 kemarin, di mana Munafri Arifuddin memimpin dengan prediksi 35,5% suara, Indira Yusuf Ismail dengan 26,3 suara, Andi Seto Asapa dengan 10,9% suara, dan juga Rusin Abdullah dengan 8,4 suara. Sementara Tribuners di sisi sebelah kiri juga ada di sebelah kiri juga ada Nurani Strategic yang merilis prediksi raihan kemenangan atau prediksi polarisasi dalam Pilwali Kota Makassar mendatang, di mana menurut Nurani Strategic 19 Juli 2024, Munafri Arifuddin juga memimpin dengan angka 31,7%, disusul oleh Resdin Abdullah 18,4%, Indira Yusuf Ismail dengan 5,6%, dan juga Andi Seto Asapa dengan 9,5%. Sementara Tribuners, untuk informasi mengenai kesiapan dalam Pilwali Kota Makassar, Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar, meminta API atau Munafri Arifuddin untuk serius, di mana Tribuners Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto memberikan peringatan dan juga perintah kepada Munafri Arifuddin API untuk terus menggenjot elektabilitasnya. Airlangga yakin API akan menang di Pilwali Kota Makassar. Ujangan tersebut disampaikan oleh Airlangga saat menerima kedatangan Munafri Arifuddin di kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa 30 Juli malam lalu. Berdasarkan survei terakhir yang dirilis oleh Nurani Strategic yang dirilis pada 19 Juli 2024 lalu, API masih berada di peringkat pertama dengan 31,7%. Sedangkan di peringkat kedua ada nama Rustin Abdullah sebesar 18,4%. Di peringkat ketiga juga menyusul terdapat nama Ibu Indira Yusuf Ismail yang juga merupakan istri Wali Kota Makassar menjabat Dani Pomanto
di mana tingkat elektabilitas yang dimilikinya mencapai 15,6%. Mantan Bupati Sinjai Andi Seto berada di peringkat 4 dengan 9,5% dan peringkat kelima diduduki oleh kader Demokrat Rahman Bando dengan tingkat elektabilitas mencapai 7,4%. Sebelumnya, Juni 2024 lalu, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting juga merilis hasil surveinya tentang Pilwali Kota Makassar. Berkaca dari dua survei tersebut, Munafri mengatakan Airlangga mendukung penuh pencalonannya di Pilwali Makassar. Airlangga juga mendoakan agar Api berhasil menjadi wali kota Makassar. Pesan yang disampaikan oleh Airlangga adalah agar ia tetap serius dan tetap bersemangat dalam perjuangannya. Kekuatan tiga kandidat hingga saat ini setidaknya ada 3 poros yang telah terbentuk jelang Pilwali Kota Makassar. Mereka adalah pasangan Munafri Arifudin Alia, Mustika dan Arya Mustika, Andi Seto Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi, serta Indira Yusuf Ismail, Ilham Arif Fauzi, Amir Uskara. Dukungan resmi partai di Pilkada serentak harus dibuktikan dengan formulir resmi KPU atau B1KWK. Formulir lampiran ini wajib disetorkan pasangan calon saat pendaftaran resmi di KPU pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Lalu bagaimana kekuatan ketiga pasangan ini? Munafri Arifudin saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Makassar. Partai Golkar berhasil memperbaiki posisinya pada pemilu 2024 dari peringkat 4 menjadi peringkat kedua. Selain itu, Api sudah pernah maju dalam Pilwali Kota Makassar 2018 dan 2020 lalu. Tak hanya itu, survei Api selalu teratas di semua lembaga survei yang pernah rilis di Kota Makassar. Sementara itu, Alia adalah anggota DPR RI 2 periode dari Dapil Sulsel 1. Selama ini mantan Ketua PKK Kota Makassar selama suaminya Ilham Arif Sirajuddin memimpin periode 2004 hingga 2014. Poros kedua adalah Andi Seto Asapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi. Andi Seto Asapa adalah Bupati Sinjai periode 2018 hingga 2023. Saat terpilih, Seto mengalahkan petahana di Sinjai dan saat itu pasangan Seto Gadista Asapa Haja Andi Kartini atau Sehati meraih jumlah suara sebanyak 51.157, disusul oleh pasangan nomor urut 3 Takyuddin Mizarrum atau Takbir sebanyak 42.824, kemudian pasangan nomor urut 2 Haji Sabirin Yahya dan Amahianto Masarapi bersama sebanyak 40.731 suara. Pasangan Seto Reski mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem Kota Makassar. Apalagi, kedua partai ini menjadi pimpinan DPRD periode 2024 hingga 2029 mendatang. Sementara itu, bakal calon Wakil Wali Kota Makassar Reski Mulfiati Lutfi adalah anggota DPRD Sulsel yang menjabat sejak 2019 lalu. Tahun 2024 ini, Reski kembali terpilih di Dapil Sulsel 2. Dapil Sulsel mencakup 4 kecamatan di Biringkanaya, Tamalan Real, Manggala, dan Panakukang. Pasangan ketiga adalah Indira Ilham Ari. Ketua PKK Kota Makassar, Indira sudah mendampingi Wali Kota Makassar Dani Pomanto selama 2 periode. Indira juga mendapatkan dukungan dari P3 dan PDIP. Selama ini Indira sudah pernah ikut dalam kontestasi politik pada pemilu 2019. Dia ikut dalam pemilu DPR RI melalui Dapil Sulsel 1. Sementara Ilham Arif Fauzi mengejutkan publik Makassar sebab putra dari Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara ini masuk dalam bursa calon wakil wali kota. Pilwali Makassar menjadi tantangan pertama alumnus Universitas Indonesia ini dalam karir politiknya. Beberapa pengamat pun menganggap Ilham Arif Fauzi adalah perwakilan generasi Gen Z di kancah politik. Adapun harapan publik, sementara itu pengamat politik Ras MD mengatakan potensi Api untuk memenangkan Pilwali Kota Makassar nanti sangatlah besar. Menurut Ras MD, positioning Api dalam Pilwali Makassar ini tampil sangat berbeda dari Pilwali 2020 lalu. Personal branding politisi Partai Golkar itu menjadi magnet kuat dalam transisi pemerintahan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto. Artinya, publik lebih menaruh harapan besar terhadap sosok Ketua DPD 2 Golkar Makassar itu dibanding figur lain.
Ras menyampaikan jauh hari sebelum berbagai lembaga survei merilis hasil elektabilitas, ia sudah meyakini bahwa api rasa petahana dalam Pilwali Makassar 2024. Direktur Eksekutif Parameter Indonesia itu menjelaskan bahwa positioning baru yang diambil oleh API bersama dengan strategi personal branding yang kuat telah membuatnya menjadi pilihan utama di banyak pemilih di masyarakat. Ia berpendapat Munafri Arifuddin berhasil membangun citra yang lebih segar dan relevan di mata publik, sehingga mampu menarik lebih banyak dukungan dibandingkan kandidat lain. Lebih lanjut, Ras menambahkan bahwa capaian elektabilitas API menunjukkan bahwa masyarakat Makassar memiliki harapan besar terhadap kepemimpinannya. Kita beralih Tribuners dari halaman pertama ke informasi di rubrik opini halaman kedua, di mana di bagian bawah Tribuners ada informasi mengenai catatan kecil jelang pelaksanaan konser Sheila on Seven Tunggu Aku di Makassar oleh Babra Kamal yang merupakan salah satu penggemar Sheila on Seven sekaligus akademisi Universitas Teknologi Sulawesi. Agustus sudah masuk, itu artinya para muda Makassar dan mungkin kota-kota terdekat di Pulau Sulawesi yang menyebut diri mereka sebagai Sheila Gang akan segera merayakan sebuah konser band papan atas di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Sheila on Seven yang akan menggelar konser bertajuk Tunggu Aku pada 10 Agustus 2024 mendatang di kota Makassar. Bagaimana tidak, jauh hari sebelum konser digelar, geger war tiket yang korbannya entah berapa ratus orang, mungkin ribuan, harus gigit jari karena gagal mendapatkan tiket konser yang dibuka di bulan April. Bayangkan saja, dalam waktu beberapa menit tiket sudah ludes dengan harga yang lumayan merogoh kantong. Rasa semenjana ini itu sedikit terobati ketika pada akun Instagram promotor resmi konser tersebut mengabarkan akan membuka kembali penjualan tiket tahap kedua yang digelar bulan lalu, yang jelasnya animo para penggemar sepertinya tak tertanggungkan lagi. Bahkan penyelenggara harus memindahkan venue ke tempat yang lebih luas dari venue yang direncanakan di awal. Sheila dan saya, mungkin sebagian besar kaum yang kerap disebut milenial itu tentu saja tumbuh dengan lagu-lagu mereka. Sheila menemani saat-saat menunggu angkot ke sekolah, saat nongkrong di waktu senggang sehabis maghrib di pinggiran jalan desa, lebih tepatnya menemani masa-masa beranjak kami. Tak tahu persis kapan pertama kali mendengarkan single pertama mereka yang kalau tidak salah menjadi salah satu soundtrack sinetron anak muda yang cukup booming saat itu, yakni Lupus. Dari single pertama mereka, Kita, sudah diprediksi bahwa band ini akan besar. Seperti apa catatan kecil yang ditulis dalam opini oleh Babra Kamal? Selengkapnya Tribuners tentunya dapat Anda baca di halaman kedua. Sementara di halaman 2 Tribuners, informasi lainnya juga ada informasi mengenai ibu-ibu yang menenggak miras yang merupakan potret rusaknya generasi, disampaikan oleh Dr. Suryani Syahrir STMT yang merupakan dosen sekaligus pemerhati sosial. Dan juga ada informasi mengenai bioenergi terbarukan serta teropong opini jujur dari Abdul Ghaffar, pendidik di Departemen Ilmu Komunikasi Unhas Makassar. Dari informasi di halaman kedua Tribuners, kita beralih ke halaman 8. Di mana di halaman 8 sendiri Tribuners masih sekaitan dengan jelang pelaksanaan Pilwali Kota Makassar yang akan berpotensi 4 poros. Pemilihan Wali Kota Makassar berpotensi diikuti oleh 4 poros. 1 poros baru yang diperkirakan akan terbentuk, yakni Demokrat dan PKS. Poros ini diperkirakan akan memaketkan Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Rashid, dan Ketua DPD Demokrat Makassar, Adi Rashid Ali atau ARA. PKS memiliki 6 kursi, sedangkan Demokrat memiliki 3 kursi. Satu partai yang diharapkan akan bergabung adalah Partai Hanura. Partai Hanura memiliki 2 kursi di DPRD Kota Makassar, di mana jika ketiga partai ini berkoalisi, maka akan mencukupi syarat minimal untuk mendaftar di KPU Kota Makassar. Poros kedua yang telah terbentuk adalah Golkar dan juga Perindo. Partai ini mengusung Munafri Arifuddin
dan Alia Mustika Ilham. Total kursi yang kemudian menjadi poros kedua adalah jagoan Golkar Munafri Arifuddin atau API dipaketkan dengan Alia Mustika Ilham. Sejauh ini API Alia didukung oleh dua partai, Golkar dengan 6 kursi dan juga Perindo dengan 1 kursi DPRD. Poros ini harus bekerja keras sebab API dan Alia berharap Demokrat ikut bergabung bersama dengan mereka untuk mencukupi syarat minimal mendaftar di KPU. Selain itu, API juga berharap agar PAN mau memberikan rekomendasi kepada mereka. PAN memiliki 3 kursi. Jika PAN masuk ke dalam koalisi Golkar, maka genap sudah dukungan API sebanyak 10 kursi. Poros ketiga adalah koalisi P3, PKB, PDIP yang mengusung Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi. 3 partai itu sepakat koalisi untuk Pilgub dan Pilwali Kota Makassar. Sehingga koalisi ini sudah solid dan memiliki total 15 kursi di DPRD Makassar, lebih dari cukup untuk maju dalam Pilwali Kota Makassar. Kemudian Nasdem dan Gerindra yang menjagokan mantan Bupati Sinjai Andi Seto Gandhi Asapa bergandengan dengan Reski Mulfiati. Gerbong ini sudah sangat kuat dari perolehan kursi DPRD. Nasdem sebagai pemenang Pileg lalu mengontrol 8 kursi dan Gerindra punya 6 kursi. Ditambah lagi PSI menyokong koalisi ini. Walaupun tidak punya kursi, PSI sebagai representasi partai milenial bisa menjadi tambahan suara untuk paket Andi Seto Reski Mulfiati. Informasi lain di halaman 8 Tribunars ada berita mengenai PKS dan Demokrat yang akan berkoalisi dan juga PKB yang memberikan surat tugas untuk Andi Islamuddin. Dengan demikian itulah seluruh informasi yang kami sajikan dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Jangan lupa saksikan beragam program dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.